Hai, welcome. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat kamu yang belum gabung. Yuk, please banget buat klik tombol subscribe-nya, like, dan komen kalau kalian punya kritik dan saran. Dan jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video baru. Yuk, kita langsung lanjut. Dikutip dari listself.com pada Selasa tanggal 27 bulan 9 2016, berikut ini adalah sejumlah misteri masa lalu yang ditelaah berkat kemajuan teknologi sebagai alat analisis. Misteri identitas perempuan tanpa masa lalu. Lori Ruff pada tahun 2004. Black Ruff menikahi wanita yang ia cintai, yang dikiranya bernama Lori Kennedy. Wanita pendiam itu tertutup soal masa lalunya dan baru terungkap ketika ia bunuh diri pada tahun 2010 dalam sebuah kotak. Ada catatan bahwa sejak 1988 Lori menggunakan identitas wanita lain yang sudah meninggal. Seorang ahli genealogi genetik bernama Colin Fitzpatrick tertarik melacak. Polisi akhirnya menemui keluarga Cassidy yang pernah punya anak perempuan bernama Kimberly McLean pada tahun 1986. Dia kabur dari rumah setelah perceraian orang tuanya. Uji DNA membenarkan bahwa Kimberly McLean adalah Lori Ruff. Ibunya akhirnya mengetahui keberadaan putrinya, tapi dalam keadaan sudah meninggal. 3 tahun lalu, seorang ibu di Texas, Amerika Serikat mengakhiri hidupnya, bunuh diri. Kini misteri baru yang membingungkan terkuak, bukan soal motifnya menghabisi nyawa, tapi terkait identitasnya. Suaminya mengenal dia sebagai Lori Kennedy, namun seorang penyidik federal yakin benar dia adalah Jane Doe, alias perempuan yang tak diketahui identitasnya mungkin tak akan pernah terkuak. Begini kisahnya, selama 2 tahun penyelidik jaminan sosial Joseph Felling berusaha menguak identitas Lori Erica Ruff yang pernah menyandang nama Lori Erica Kennedy sebelum menikah dengan seorang anggota keluarga dari Texas Timur pada tahun 2004. Sebelumnya, wanita yang sama dikenal sebagai Becky Sue Turner, identitas palsu yang memanfaatkan akte kelahiran seorang anak yang telah lama meninggal. Feeling, sang penyelidik cilik, investigator berpengalaman yang sempat kebingungan menentukan identitas asli targetnya yang dikategorikan sebagai Jenny Doe. Apapun perempuan itu telah berhasil menciptakan banyak alias dengan kecanggihan seorang mata-mata profesional. Dia menciptakan identitas palsu untuk satu tujuan, menyesatkan diri di Amerika Serikat. Kata Felling pada Fox News 26 Juni 2013. Mungkin untuk sejumlah alasan mengerikan, lari dari kejahatan di masa lalu, atau keluarga maupun hubungan yang menyakitkan. Felling menduga kuat perempuan itu ingin memutus masa lalunya sama sekali dengan mengubah-ubah namanya. Ia ingin menciptakan identitas yang bersih menjadi seorang tanpa masa lalu. Menjadi seseorang tanpa masa lalu. Berawal dari tahun 1988, misteri seputar identitas Jane Doe diawali pada Mei 1988. Saat seseorang perempuan tak dikenal meminta akte kelahiran seorang gadis 2 tahun, Becky Sue Turner, yang meninggal dalam kebakaran rumah di Washington tahun 1971. Perempuan itu menggunakan akte kelahiran itu untuk mengajukan kartu identitas resmi di Idaho sebagai Becky Sue Turner yang dikabulkan pada tahun 1988 menggunakan foto dirinya. Pada Juli tahun 1988, perempuan itu pindah ke Dallas yang menurut dokumen pengadilan ia secara resmi mengganti namanya menjadi Lori Erica Kennedy. Beberapa hari kemudian, ia mengajukan permohonan dan menerima nomor jaminan sosial, sebuah langkah yang efektif untuk menghapus masa lalunya. Ia memperoleh SIM Texas pada tahun 1989. Saat itu usianya 19 tahun. Dia lalu mendaftar di Dallas Country Community College pada musim gugur tahun 1990 dan lulus dari University of Texas Arlington dengan gelar sarjana administrasi bisnis pada tahun 1997. Pada saat ia menikah dengan John Blakely atau Blake Ruff, Longview, Texas, Januari 2004, identitas barunya sudah kokoh. Memikirkan masa lalunya, tapi keluarga Ruff menolak berkomentar soal masalah ini. Selama berinteraksi dengan orang lain, Doe menolak bicara soal identitasnya. Dia selalu mengaku sebagai anak tunggal dari orang tua yang gagal, mengadu nasib sebagai pialang saham. Ayah dan ibunya diakui sudah meninggal.
Setelah beberapa kali keguguran, Jendo melahirkan anak pertamanya pada tahun 2008 dari Ruth. Suatu hari di tahun 2005, ia mengaku pada dokter usianya 35 tahun. Klaim yang diragukan Feeling, ia lebih tua dari itu. Tadi ya, aku mengira ia lahir antara tahun 1960 dan 1968. Bertahun-tahun kemudian rumah tangga harmonis itu menjadi tegang. Mereka berpisah diduga dilatar belakangi ketidakharmonisan perempuan itu dengan keluarga suaminya. Puncaknya pada malam Natal 2010, perempuan yang selama ini dikenal sebagai Lori, Erika Ruth, berjalan di beranda rumah keluarga suaminya lalu menembak dirinya sendiri. Ia meninggalkan catatan bunuh diri belas halaman, namun tak ada petunjuk soal kehidupan rahasianya itu, hingga mantan suaminya menemukan sebuah kotak rahasia. Rahasia terkuak di lemari besar menantu mereka. Ruth menemukan kotak penyimpanan berisi dokumen-dokumen perubahan nama, aplikasi nomor jaminan sosial. Ternyata ia tak pernah mengenal benar istrinya dan masih tak ada petunjuk soal kesejatian di identitasnya. DNA yang diambil dari tubuh Lori alias Becky alias John Doe diharapkan membantu menguak misteri ini. Feeling bertekad untuk mengungkap identitas sejati Jane Doe atau siapapun dia sebenarnya, sebab ia menduga ada keterlibatan apa yang disebut broker identitas untuk melarikan diri dari sebuah kejahatan yang kompleks. Ini sangat canggih, kata Feeling, dan dia melakukan itu semua di era pra-internet. Dia mungkin melakukan ini pada dirinya sendiri, tapi mungkin dia mencari bantuan salah satu broker identitas. Rangkaian peristiwa ini memang terjadi di Amerika Serikat, namun demikian kisah temuannya dapat menjadi pembelajaran di Indonesia. Cukup sekian cerita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. See you next podcast. Wassalam.